Setelah 14 Februari tinggal menghitung hari, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Puan Maharani, mengaku optimistis menang meski tanpa dukungan Presiden Joko Widodo. Tanpa Presiden yang sekarang bersama kita insya Allah tetap menang. Yakin nggak? Solid? Dibilang Mbak Puan solid. Yang ada Mbak Puan solid. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Puan Maharani, mengaku optimistis menang meski tanpa dukungan Presiden Jokowi. Di depan ratusan kader PDIP di Sumeneb, Jawa Timur, Puan meyakini internal partai solid dan mampu meraih suara pemilih. Jarak antara PDIP dan Jokowi memang bukan isu baru. Upaya rekonsiliasi yang sempat berhembus mendekati hari pencoblosan pun dibantah kedua pihak. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut hingga kini Kemensetnek belum menjadwalkan pertemuan Presiden dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Istana mengaku heran dengan narasi bahwa pertemuan diinisiasi oleh Presiden. Narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta gitu. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, ya, tidak ada permintaan untuk bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan. Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa, ya. Dan saya kira juga Bu Mega juga sama, ya, terbuka untuk bertemu dengan semua tokoh bangsa. Pernyataan serupa juga muncul dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membantah kabar pertemuan Jokowi dengan Mega. Hasto bahkan berasumsi isu pertemuan sengaja dikeluarkan pihak Jokowi karena pada intinya Megawati selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin bertemu. Seseorang sebelumnya kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu ibu kemudian harus disampaikan kepada media, itu kan artinya ada sesuatu. Kalau ibu yang jelas hingga kini Jokowi dan keluarga tak pernah lagi muncul di acara PDIP, termasuk saat HUT ke-51 partai berlambang banteng ini. Keberadaan putra Jokowi, Gibran, sebagai lawan politik Ganjar Mahfud di Pilpres semakin menegaskan posisi Jokowi yang tak sejalan dengan PDIP. Tim Liputan, Kompas TV. Jarak antara PDIP dan Jokowi nampaknya semakin dipertegas. Kita akan membahasnya bersama Kunto Adi Wibowo, pengamat politik Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nampaknya ini klaim Puan mengenai optimisme bahwa PDIP ini kan tinggal minggu kurang lebih ya sebelum 14 Februari. Klaim bahwa PDIP tidak akan terpengaruh keberadaan dari Jokowi yang dianggap tidak memberikan dukungan. Ini benar-benar menegaskan bahwa sudah berbeda begitu ya? Iya Mbak, kalau menurut saya ini penegasan bahwa memang tampaknya bukan sekedar sandiwara saja, Pak Jokowi dan PDIP benar-benar berpisah jalan gitu. Dan penegasan Mbak Puan ini mungkin datang dari PDIP yang beberapa kali mencoba menahan diri untuk tidak setegas ini ya selama ini ya. Selama ini kan masih mencoba diseimbangkan beberapa kali. Pak Ganjar masih bilang soal Pak Jokowi. Kemarin pas debat Pak Mahfud juga masih bilang, bukan pas debat ya, konvers setelah debat ya. Ya, Pak Mahfud masih bilang soal Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini semacam titik titik akhir mungkin hubungan antara PDIP dan Pak Jokowi. Tapi mungkin ya Mbak ya, ini untuk satu putaran pertama ini aja gitu. Kalau putaran kedua nanti beda cerita. Bisa jadi ada beda cerita, betul. Tapi kalau begitu apa dong dampaknya? Kenapa kemudian itu harus dipertegas sekarang? Kenapa tidak kemudian dipertegas dengan cara lain misalnya? Kenapa harus lagi-lagi dengan Mbak Puan yang mengatakan hal tersebut? Iya Mbak, yang pertama ini Mbak Puan sedang menyemangati kadernya di PDIP, terutama untuk perolehan suara pileg gitu kan.
Karena yang di sini yang PDIP tetap menang itu ya PDIP-nya partainya di pileg gitu, bukan soal Pak Ganjar Pilpres. Pak Mahfud gitu, ya bukan soal Pilpres. Karena keyakinan itu sangat berdasar karena kalau dari sejarahnya gitu kan, Pak Jokowi di 2014 itu hanya menambah sekitar 5% saja dari suara PDIP di 2009 ya sebelumnya ya gitu. Dan bahkan di 2019 itu pertambahan suara PDIP nggak nyampe 1%, karena ada Pak Jokowi di situ. Jadi PDIP merasa kalaupun nggak ada Pak Jokowi, akhirnya ya toh di survei juga masih margin of error batasnya dengan Gerindra gitu kan, yang nomor 2 dan nomor 1 gitu kan. Sehingga ya PDIP mungkin sangat optimis bahwa mereka masih bisa memenangkan pileg ini sebagai partai yang mendapatkan suara terbanyak gitu Mbak. Oke, yang juga menarik adalah pernyataan dari Mahfud MD ya. Karena tadi kan Anda menyebutkan bahwa ini semacam penguatan menyemangati kader bahwa pileg akan baik-baik saja, bahwa sebagai partai dengan suara terbesar PDIP tidak akan ada yang berubah. Tapi kalau soal Pilpres, Anda menilai ini permainan yang berbeda lagi, skenario yang berbeda lagi. Ketika Mahfud MD ini baru saja menyebutkan bahwa tunggu waktu yang tepat untuk mundur. Anda melihatnya ini sebagai apa? Bahwa menegasikan Jokowi berjarak dengan PDIP? Iya Mbak, kan ini cerita utuhnya adalah Pak Ganjar sedang menyindir Pak Prabowo bahwa akun Kemenhan nge-tweet. Ya, Kan, menteri harusnya Prabowo mundur gitu ya. 2024. Lalu Pak Ganjar bilang ini konflik kepentingan, menteri harusnya mundur. Ya. Bahkan Pak Mahfud saya minta mundur kan gitu. Kampanye Nah, menurut ketika saya, kunjungan begitu ya? betul. Dan menurut saya itu sesuatu yang bagus dan harus diapresiasi. Karena problem awalnya ya memang konflik kepentingan, Mbak. Konflik kepentingan antara Presiden dan Bapak seorang Gibran itu kan juga konflik kepentingan gitu. Jadi menurut saya ketika Pak Ganjar melontarkan itu dan Pak Mahfud tentu saja harus menyambut dengan baik. Cuman kan pasti ada protokol, ada yang namanya tugas negara yang sedang diemban oleh Pak Mahfud. Dan itu harus dibereskan dengan bosnya, yaitu Pak Jokowi menurut saya ya. Nah ini yang mungkin Pak Mahfud masih menunggu itu yang pertama kemungkinan. Ini dari jawaban Pak Mahfud sendiri juga begitu. Yang kedua saya nggak tahu ya Mbak ya, karena pemilu Pilpres sudah tinggal ya hitungan 20 hari, 3 pekan tidak sampai gitu kan. Menurut saya sudah terlalu pendek. Kalaupun Pak Mahfud mundur sebagai simbol bedanya PDIP dan Ya, Jokowi. kenapa nggak dari awal ya? Ya berjaraknya Ganjar Mahfud dari Jokowi, kenapa nggak dari awal? Dalam waktu 21 hari sangat susah tuh kemudian untuk satu meyakinkan bahwa ini simbol benar-benar berbeda gitu kan, Jokowi Mahfud. Lalu apa perbedaannya? Sebenarnya platformnya Jokowi itu di mana, platformnya Ganjar Mahfud itu di mana kan jadi susah. Karena selama ini komunikasinya kan Ganjar Mahfud juga meneruskan kan sebagian gitu. Keberlanjutan Nah, ini, dengan beberapa perbaikan begitu ya? Betul. Ini akan jadi sangat menyulitkan dalam kampanye. Komunikasinya pun saya juga mikir kalau saya dapat tugas komunikasi seperti itu pasti akan sangat berat gitu kan. Untuk kemudian meyakinkan publik bahwa ini berpisah gitu Gama dengan Jokowi. Nah mungkin ini taktikal saja Mbak, pernyataan Pak Ganjar ingin terus didorong gitu. Akhirnya kalau Pak Prabowo mundur ya Pak Mahfud mundur gitu. Mungkin itu yang ditunggu Mbak. Oke, kalau menunggu ini kan seperti menunggu langkah yang dilakukan oleh pihak lawan, artinya begitu ya. Anda melihat PDIP ini dalam waktu dekat akan melakukan atau mengambil tindakan yang cukup ekstrim nggak untuk tadi membedakan antara positioning Jokowi dengan PDIP atau juga ingin menambah angka-angka yang ini agak jauh sebenarnya dari survei terakhir ya dengan Prabowo? Iya, kalau soal PDIP sebagai partai menurut saya tidak ada perubahan yang berarti Mbak, karena PDIP masih di atas kan, secara strategi masih di angka berjalan gitu kan, walaupun tentu ada ancaman dari Gerindra. Tapi kalau untuk Pilpres menurut saya ya pasti ada usaha-usaha atau strategi yang sifatnya drastis di ujung-ujung, di penghujung kampanye, karena kan dari survei juga terlihat bahwa masih ada beberapa persen pemilih yang belum menentukan pilihan. Dan ketika ditanya, betul, mereka akan memilihnya di akhir-akhir waktu-waktu menjelang hari H. Dan itu
peluang bagi pasangan 01 maupun 03 untuk kemudian mencuri paling tidak mereka yang belum menentukan pilihan atau mereka yang masih gamang ya Mbak ya. Sebenarnya sudah 02 tapi masih gamang bisa apa? Jadi adu jutsu terakhir ya. Betul. Dan semuanya menyimpan kartu truf ini Mbak untuk baik. Keluarkan terakhir. Baik, terima kasih Mas Kunto. Kita akan tunggu bersama nanti langkah terakhir exit plan-nya seperti apa. Mas Kunto, pengamat politik Universitas Padjadjaran. Selamat malam Mas.